Pernahkah kamu bertanya, mengapa orang-orang Jawa lama tampak begitu tenang menghadapi hidup, seolah dunia boleh berguncang, tapi batin mereka tetap tegak berdiri? Bukan karena mereka tak punya masalah, justru karena mereka memahami sesuatu yang hari ini hampir sepenuhnya hilang. Di masa lalu, hidup tidak dijalani dengan tergesa, waktu tidak dikejar, tapi dipahami. Rezeki tidak dipaksa, tapi dijemput dengan laku. Orang Jawa lama tidak sekadar hidup untuk bertahan, mereka hidup untuk selaras. Selaras dengan alam, dengan sesama, dan dengan suara sunyi di dalam diri. Namun kini, cara hidup itu perlahan menguap, tertimbun oleh kebisingan zaman, oleh pikiran yang selalu ingin lebih cepat, lebih banyak, lebih keras. Kita diajari cara mengejar dunia, tapi lupa cara menata batin. Kita sibuk membangun luar, namun membiarkan dalam menjadi runtuh. Video ini bukan sekadar nostalgia budaya, ini adalah upaya membuka kembali satu pintu yang lama terkunci. Sebuah pintu menuju cara hidup orang Jawa lama, cara berpikir, cara merasa, dan cara menempatkan diri di hadapan kehidupan. Di balik istilah sederhana seperti nrimo, eling, waspada, dan sepi ing pamrih, tersimpan kebijaksanaan yang dalam, bahkan menakutkan bagi mereka yang hanya mengenal hidup di permukaan. Kita akan menelusuri bagaimana orang Jawa lama memandang penderitaan, bukan sebagai musuh, tapi sebagai guru. Bagaimana kesederhanaan bukan tanda kekurangan, melainkan kekuatan. Dan bagaimana diam, dalam pengertian terdalamnya, dianggap lebih berilmu daripada ribuan kata. Namun berhati-hatilah, pengetahuan ini tidak ramah bagi ego. Ia tidak menjanjikan jalan pintas, tidak memanjakan keinginan. Justru sebaliknya, ia mengajak kita untuk melambat, menunduk, dan kembali mengenal diri sendiri. Jika hari ini kamu merasa hidup semakin cepat tapi makin hampa, mungkin bukan kamu yang tertinggal. Mungkin kamu hanya terlalu jauh meninggalkan cara hidup yang dulu pernah menjaga keseimbangan manusia. Dan pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah cara hidup itu masih relevan? Melainkan apakah kita masih cukup jujur untuk menerimanya kembali. Untuk memahami cara hidup orang Jawa lama, kita harus mundur jauh ke masa ketika hidup belum dipisahkan antara yang lahir dan yang batin. Pada masa itu, pengetahuan tidak ditulis untuk dipamerkan, tetapi diwariskan melalui laku, simbol, dan keheningan. Banyak ajaran tidak tercatat di buku, melainkan disimpan dalam tembang, petuah para sepuh, dan sikap hidup sehari-hari. Dalam naskah-naskah Jawa kuno seperti Serat Wedat Tama, Serat Wulang Reh, dan Serat Kalatida, kita menemukan satu benang merah. Hidup bukan tentang menguasai dunia, melainkan menata diri. Manusia dipandang sebagai bagian kecil dari tatanan besar, bukan pusat semesta. Alam bukan objek eksploitasi, tetapi cermin yang memantulkan keadaan batin manusia. Filosofi ini tumbuh dari pertemuan berbagai arus pengetahuan, kearifan lokal Nusantara, pengaruh Hindu-Buddha, dan kemudian nilai tauhid yang membumi melalui para wali. Namun yang menarik, orang Jawa lama tidak menelan ajaran secara mentah. Mereka menyaringnya, mengendapkannya, lalu menjadikannya laku hidup. Bukan sekedar keyakinan, tetapi kesadaran. Disinilah muncul konsep-konsep seperti eling lan waspada, ingat dan sadar. Ingat akan asal-usul dan sadar akan batas diri. Bukan takut pada kehidupan, tapi tahu posisi. Ada pula sepi ing pamrih, rame ing gawe. Bekerja sungguh-sungguh tanpa hiruk-pikuk kepentingan diri. Ini bukan sikap pasrah yang lemah, melainkan pengendalian ego yang matang. Pengetahuan ini bersifat esoterik, tidak disampaikan secara gamblang. Mengapa? Karena orang Jawa lama percaya, tidak semua orang siap menerima kebenaran yang terlalu terang. Seperti mata yang belum terbiasa cahaya, ia bisa buta jika dipaksa melihat matahari. Maka ajaran disamarkan dalam simbol, peribahasa, dan cerita wayang. Yang paham akan mengerti, yang belum akan lewat begitu saja. Seiring waktu, perubahan besar datang. Kolonialisme mengubah struktur hidup, modernitas mengubah cara berpikir. Pengetahuan yang dahulu dijaga dalam lingkaran batin dipaksa tunduk pada logika luar. Yang halus dianggap kuno,
yang sunyi dianggap tidak produktif. Cara hidup orang Jawa lama perlahan disalahpahami. Nrimo dianggap malas, diam dianggap bodoh, sederhana dianggap kalah. Padahal, yang hilang bukanlah budayanya semata, melainkan kerangka batin yang menjaga manusia tetap utuh. Ketika ajaran hanya diambil kulitnya tanpa ruhnya, yang tersisa hanyalah ritual tanpa makna dan simbol tanpa kesadaran. Inilah sebabnya mengapa cara hidup orang Jawa lama kini terasa asing, bahkan bagi orang Jawa sendiri. Ia bukan hilang karena salah, tetapi karena terlalu dalam untuk dunia yang terburu-buru. Terlalu sunyi untuk zaman yang kecanduan suara. Dan dari sinilah perjalanan kita berlanjut, menuju inti ajaran itu sendiri. Bukan sebagai romantisme masa lalu, tetapi sebagai cermin untuk melihat kembali siapa diri kita hari ini. Untuk orang Jawa lama, hidup bukan sekadar rangkaian peristiwa, melainkan perjalanan batin. Segala sesuatu yang tampak di luar, diyakini berakar dari keadaan di dalam. Karena itu, sebelum membenahi dunia, mereka terlebih dahulu membenahi diri. Inilah fondasi yang hari ini hampir sepenuhnya dilupakan. Konsep pertama yang menjadi tulang punggung cara hidup orang Jawa lama adalah eling. Bukan sekadar ingat secara pikiran, tetapi kesadaran yang terus hidup. Eling berarti sadar bahwa manusia bukan pemilik hidup, hanya penjaga sementara. Dari kesadaran ini, lahir kerendahan hati. Orang yang eling tidak mudah sombong ketika berada di atas, dan tidak hancur ketika berada di bawah. Ia tahu, segala keadaan hanyalah titipan yang bergerak. Namun eling tidak berdiri sendiri. Ia selalu berpasangan dengan waspada. Jika eling adalah cahaya, waspada adalah mata yang terjaga. Orang Jawa lama sangat berhati-hati terhadap satu musuh terbesar manusia, rasa merasa. Merasa paling benar, merasa paling tahu, merasa paling berjasa. Dalam dunia batin, inilah awal kejatuhan. Maka waspada bukan berarti curiga pada orang lain, tetapi mawas diri, mengawasi gerak hati sendiri. Lalu ada konsep yang sering disalahpahami, nrimo. Banyak yang mengira nrimo adalah sikap kalah sebelum berjuang. Padahal dalam pemahaman lama, nrimo adalah kemampuan menerima kenyataan setelah usaha dilakukan dengan jujur. Ia adalah puncak kedewasaan batin. Orang yang nrimo tidak melawan takdir dengan kemarahan, tapi juga tidak malas berlindung di balik alasan. Ia bekerja, lalu menyerahkan hasilnya dengan lapang. Cara hidup ini juga tercermin dalam hubungan dengan alam. Orang Jawa lama hidup dekat dengan tanah, air, dan langit. Bukan karena keterbatasan teknologi, tetapi karena kesadaran. Alam dipandang sebagai guru yang diam. Dari siklus tanam dan panen, mereka belajar tentang kesabaran. Dari banjir dan kemarau, mereka belajar tentang keseimbangan. Dari malam dan siang, mereka belajar bahwa terang dan gelap adalah satu kesatuan. Dalam laku sehari-hari, ini melahirkan kesederhanaan. Rumah tidak dibangun untuk pamer, tetapi untuk teduh. Pakaian tidak dipilih untuk menonjolkan diri, tetapi untuk pantas. Makan tidak berlebihan, bicara tidak meluap-luap. Segala sesuatu dijaga agar tidak melampaui batas. Karena bagi orang Jawa lama, berlebihan adalah tanda batin yang tidak seimbang. Namun jangan keliru, kesederhanaan ini bukan penolakan terhadap kemajuan. Ia adalah bentuk penguasaan diri. Orang Jawa lama percaya, siapa yang tidak bisa mengendalikan keinginannya akan diperbudak olehnya. Maka mereka melatih diri dalam hal-hal kecil, menahan ucapan, menunda keinginan, menerima keadaan. Karena dari situlah kekuatan besar tumbuh. Yang menarik, banyak ajaran ini tidak pernah diajarkan secara langsung. Ia ditularkan lewat contoh. Lewat cara seorang bapak diam ketika marah. Lewat cara seorang ibu memasak dengan penuh kesabaran. Lewat cara seorang sesepuh menegur tanpa melukai. Semua itu adalah pendidikan batin yang halus, namun membekas. Namun di balik semua ini, masih ada lapisan yang lebih dalam. Lapisan yang jarang dibicarakan bahkan oleh mereka yang merasa memahami budaya Jawa. Di sanalah tersimpan paradoks, rahasia, dan ujian batin yang sesungguhnya. Dan kesanalah kita akan masuk berikutnya.
Jika lapisan pertama cara hidup orang Jawa lama berbicara tentang sikap dan keseharian, maka lapisan kedua menyentuh wilayah yang jauh lebih sunyi. Wilayah makna, paradoks, dan rahasia batin. Disinilah banyak orang berhenti. Bukan karena ajarannya tidak ada, tetapi karena ia menuntut kejujuran yang tidak semua orang siap menanggungnya. Salah satu paradoks terbesar dalam laku Jawa lama adalah ini. Semakin seseorang mengejar pengakuan, semakin ia kehilangan wibawa. Orang Jawa lama memahami bahwa kewibawaan sejati tidak diciptakan oleh suara yang keras, jabatan yang tinggi, atau simbol yang mencolok. Wibawa lahir dari batin yang tertata. Maka tidak mengherankan jika para sepuh yang paling disegani justru mereka yang paling sedikit bicara. Inilah makna terdalam dari meneng. Diam bukan kekosongan, melainkan pengendapan. Dalam diam, seseorang belajar mendengar, bukan hanya kata orang lain, tetapi gerak hatinya sendiri. Orang Jawa lama percaya, banyak kesalahan besar berawal dari lidah yang mendahului kesadaran. Karena itu, bicara dianggap sebagai laku batin, bukan sekedar kebiasaan sosial. Ada pula konsep sepi ing pamrih. Ini bukan ajaran untuk meniadakan keinginan, melainkan membersihkan niat. Orang Jawa lama sangat waspada terhadap amal yang lahir dari pamrih tersembunyi. Ingin dipuji, ingin dianggap baik, ingin dikenang. Mereka tahu, pamrih yang halus justru lebih berbahaya daripada pamrih yang kasar, karena ia menyamar sebagai kebaikan. Disinilah banyak kesalahpahaman muncul. Cara hidup Jawa lama sering dituduh membuat orang pasif dan tertindas, padahal yang sebenarnya terjadi adalah sebaliknya. Mereka aktif bekerja, namun tidak menggantungkan harga diri pada hasil. Mereka berjuang, tetapi tidak mengikatkan kebahagiaan pada kemenangan. Inilah kemerdekaan batin yang jarang dibicarakan. Lapisan tersembunyi lainnya adalah cara mereka memandang penderitaan. Bagi orang Jawa lama, derita bukan kutukan, tetapi tanda. Tanda bahwa ada sesuatu di dalam diri yang perlu diluruskan. Bukan untuk disalahkan, tetapi untuk disadari. Karena itu, mereka jarang mengeluh secara terbuka. Bukan karena menekan rasa, tetapi karena sedang membaca pesan di balik peristiwa. Pengetahuan ini juga dijaga dengan ketat. Tidak semua orang diajari bagian terdalamnya, bukan karena elitis, tetapi karena berbahaya jika jatuh ke tangan ego yang belum matang. Ilmu batin tanpa akhlak akan melahirkan kesesatan yang halus. Maka orang Jawa lama lebih memilih menyembunyikan makna di balik simbol, wayang, tembang, petatah petitih, agar hanya yang siap yang akan memahami. Dan disinilah satu mitos besar runtuh, bahwa semua pengetahuan harus dibuka selebar-lebarnya. Orang Jawa lama tahu, keterbukaan tanpa kesiapan justru melahirkan kekacauan. Seperti pisau tajam, ia bisa menjadi alat kehidupan atau alat kehancuran, tergantung siapa yang memegangnya. Lapisan ini adalah titik ujian. Bagi sebagian orang, ia terasa berat. Bagi yang lain, ia justru terasa seperti pulang. Namun satu hal pasti, jika cara hidup ini benar-benar dihidupi, ia tidak akan membuat seseorang lari dari dunia, justru membuatnya berdiri lebih tegak di tengahnya. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah ajaran ini benar atau salah, melainkan apakah kita siap memikul tanggung jawab batin yang menyertainya. Pertanyaan terpenting dari semua pembahasan ini bukanlah seberapa indah cara hidup orang Jawa lama terdengar, melainkan, masihkah ia bisa dijalani hari ini? Jawabannya, bisa, tapi bukan tanpa harga. Karena yang perlu diubah bukan dunia di luar, melainkan sikap batin di dalam. Langkah pertama adalah melatih eling di tengah kesibukan. Di zaman yang serba cepat, eling berarti memberi jeda sebelum bereaksi. Saat emosi naik, jangan langsung bicara. Saat keinginan muncul, jangan langsung dituruti. Jeda kecil ini tampak sepele, tapi di sanalah kekuasaan atas diri sendiri mulai kembali. Orang Jawa lama menyebutnya sebagai tanda orang yang mulai melek batin. Langkah kedua adalah waspada terhadap niat.
Setiap tindakan, bahkan yang tampak baik, perlu diperiksa dari mana ia lahir. Apakah dari kesadaran atau dari dorongan ingin diakui? Ini bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk membersihkan batin. Banyak kelelahan hidup hari ini bukan karena kerja terlalu berat, melainkan karena niat yang bercabang-cabang. Kemudian, praktikkan nrimo dengan benar. Bukan menyerah sebelum berusaha, tetapi menerima hasil tanpa menyimpan dendam pada keadaan. Dalam pekerjaan, lakukan yang terbaik tanpa mengikatkan harga diri pada hasil. Dalam hubungan, berbuat baik tanpa menuntut balasan. Ini bukan kelemahan, ini bentuk kebebasan yang jarang dimiliki orang modern. Kesederhanaan juga perlu dikembalikan, bukan sebagai gaya hidup, tetapi sebagai sikap. Bertanya pada diri sendiri sebelum membeli, sebelum bicara, sebelum bereaksi. Apakah ini perlu atau hanya dorongan sesaat? Orang Jawa lama percaya, banyak kekacauan batin lahir dari hal-hal yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Dalam menghadapi masalah, ubah sudut pandang. Alih-alih bertanya mengapa ini terjadi padaku, cobalah bertanya, apa yang sedang ditunjukkan hidup kepadaku? Pertanyaan kedua tidak selalu memberi jawaban cepat, tapi ia melatih kedewasaan batin. Sedikit demi sedikit, penderitaan berubah dari musuh menjadi penunjuk jalan. Namun ada satu jebakan besar, menjadikan cara hidup ini sebagai identitas baru yang dibanggakan. Ini ironi yang sering terjadi. Ketika kesederhanaan dipamerkan, ketika kerendahan hati dijadikan citra, maka ruh ajaran itu mati. Orang Jawa lama tidak sibuk terlihat bijak, mereka sibuk menjaga batin. Mulailah dari lingkaran kecil, dari cara berbicara di rumah, dari cara bekerja tanpa keluh, dari cara diam ketika ego ingin menang. Inilah laku yang sunyi, tidak viral, tapi perlahan membentuk keteguhan yang tidak mudah runtuh. Cara hidup orang Jawa lama tidak menuntut kita meninggalkan zaman. Ia hanya mengajak kita agar tidak kehilangan diri di dalamnya. Di tengah dunia yang gemar berisik, ia menawarkan satu kekuatan langka, ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Dan ketika itu tumbuh, hidup tidak lagi terasa sebagai medan pertempuran, melainkan sebagai amanah yang dijalani dengan sadar. Cara hidup orang Jawa lama bukanlah kisah masa lalu yang usang, juga bukan romantisme budaya yang hanya layak dikenang. Ia adalah peta batin, sunyi, sederhana, namun kokoh, yang dulu menuntun manusia agar tidak tersesat oleh dunia yang terus berubah. Ketika peta itu ditinggalkan, manusia memang bergerak lebih cepat, tetapi kehilangan arah. Kita telah melihat bagaimana orang Jawa lama menata hidup bukan dengan ambisi yang meledak-ledak, melainkan dengan kesadaran yang perlahan menguat. Eling menjaga mereka tetap ingat akan asal dan batas. Waspada melatih mereka untuk mengawasi diri sebelum menilai orang lain. Nrimo membebaskan batin dari dendam pada kenyataan. Dan Sepi Ing Pamrih mengajarkan bahwa nilai sejati lahir dari niat yang bersih, bukan dari tepuk tangan. Semua ini bukan ajaran untuk menjauh dari kehidupan. Justru sebaliknya, ia membuat seseorang hadir sepenuhnya, bekerja tanpa pamrih yang merusak, berjuang tanpa kehilangan diri, dan menerima tanpa mematikan daya hidup. Inilah keseimbangan yang jarang dimiliki manusia modern. Kuat tanpa keras, tenang tanpa mati rasa. Mungkin sebab itulah cara hidup ini terasa berat bagi zaman sekarang. Ia tidak menawarkan pelarian, ia tidak menjanjikan kebahagiaan instan. Ia menuntut tanggung jawab batin. Dan tidak semua orang siap untuk itu. Namun bagi mereka yang berani melambat dan jujur pada diri sendiri, ajaran ini bukan beban, melainkan jalan pulang. Pertanyaannya kini bukan apakah kita mampu menghidupkan kembali cara hidup orang Jawa lama. Pertanyaan yang lebih dalam adalah, apakah kita cukup berani untuk hidup dengan sadar di tengah dunia yang mendorong kita untuk terus lupa? Karena mungkin yang benar-benar hilang bukanlah cara hidup itu, melainkan kesediaan kita untuk menata batin sebelum menuntut dunia. Jika pemikiran ini terasa menggugah, renungkanlah dalam diam. Biarkan ia bekerja perlahan. Dan bila kamu merasa ada yang bergetar di dalam, itulah tanda bahwa pengetahuan lama ini belum mati. Ia hanya menunggu untuk diingat kembali. Terima kasih telah berjalan sejauh ini.
Dan jika kamu merasa perjalanan batin seperti ini perlu dilanjutkan, kamu tahu kemana harus kembali.